Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang mesin Carnot. Oke ya, ditonton video yang Ibu buat karena di video ini ada pembahasannya, ada contoh soalnya, dan ada latihannya. Oke, yang pertama itu ada mesin Carnot. Jadi, sebelum kita membahas tentang mesin Carnot, mesin Carnot ini adalah aplikasi lain dari hukum 2 termodinamika yang kita sebut dengan mesin Carnot. Nah, jadi dahulu ada ilmuwan fisika yang bernama Sadi Carnot. Nah, dia ingin sekali menemukan konsep mesin Carnot ideal yang kelak disebut mesin Carnot. Nah, berawal dari keingintahuannya tentang mesin Carnot, dia ingin meningkatkan efisiensi dari mesin Carnot dan berakhir dengan konsep mesin Carnot. Nah, karena dia mengatakan berakhir dengan konsep mesin Carnot, ini hanya sebuah konsep. Nah, konsep itu tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Oke ya, paham ya? Mesin Carnot itu tidak akan ada, tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Apalagi mesin Carnot yang ideal. Nah, dari pernyataan tersebut, bagaimana suatu mesin Carnot itu menghasilkan efisiensi tertinggi maksimum yang bisa dicapai oleh mesin Carnot tersebut. Nah, jadi Sadi Carnot menjelaskan untuk mencapai efisiensi tertinggi ideal kita harus menjalankan 4 tahap konsep termodinamika. Oke, Sadi Carnot mengatakan kita harus menjalankan 4 konsep termodinamika. Nah, yang pertama konsep ini adalah konsep pemuaian isotermal. Kita lihat di grafik ini. Ini adalah konsep pemuaian isotermal. Nah, isotermal itu tanpa ada perubahan suhu. Ya kan? Kita lihat di grafik ini. Isotermal adalah tanpa ada perubahan suhu. Nah, dari grafik A ke grafik B, itu terjadi proses pemuaian. Ini dari A ke B, ini terjadi proses pemuaian isotermal. Oke. Nah, pada saat pemuaian isotermal, ini terjadi kalor masuk. Nih, ada Q1. Ini ada Q1 masuk ke dalam. Ini terjadi pemuaian. Oke ya. Lalu yang kedua, ada pemuaian adiabatik. Nah, pemuaian adiabatik ini dari proses B ke C. Lihat ini, dari proses B ke C. Nah, proses pemuaian adiabatik ini, kalau kita lihat dari grafik B ke C, tidak ada kalor yang masuk. Jadi, Q-nya sama dengan 0. Paham ya? Maka, dari B ke C, ini dari B ke C, ini proses adiabatik ini tidak ada masuknya kalor. Maka, kalor itu sama dengan 0. Paham ya? Nah, dan suhunya kita lihat dia menurun dari T1 ke T2. Itu suhunya menurun. Paham ya? Lalu yang ketiga, ini ada proses pemampatan isotermal. Nah, pemampatan isotermal ini terjadi kalau kita lihat di grafik dari C ke D. Oke ya? Nah, pada saat terjadi pemampatan isotermal, itu terjadi pengurangan volume. Nah, pada saat terjadi pengurangan volume, kalor itu keluar sebesar Q2. Nih, kalor itu keluar nih. Nih, dia keluar nih. Ada tanda panah di sini.
Ini ada tanda panah, dia keluar nih. Ini tanda panahnya. Ini kalor masuk, ini kalor keluar, ya kan? Ini proses pemampatan isotermal. Nah, setelah itu, setelah pemampatan isotermal, terjadilah pemampatan adiabatik. Ini yang keempat. Ini terjadi pemampatan adiabatik. Terjadi dari D ke A. Pemampatan adiabatik dari D ke A. Kembali lagi dia ke A. Nah, pada saat proses pemampatan adiabatik ini terjadi pengurangan volume. Tetapi tidak terjadi kalor. Kenapa? Karena kalornya sama dengan 0. Oke, paham ya? Oke. Kalau belum paham, silakan komen di bawah biar kita diskusi bersama. Oke, maka selanjutnya di mesin Carnot ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Oke, efisiensi mesin sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Atau ini untuk suhu ya. Kalau diketahuinya kalor, maka efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, jika ditanyanya usaha dan kalor, maka efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 1000. Paham ya untuk rumusnya? Di sini ada contoh soal. Sebuah mesin Carnot bekerja dalam suatu siklus antara 727 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Mesin tersebut menyerap kalor sebesar 6000 Joule pada reservoir suhu tinggi. Efisiensi mesin dan usaha yang dilakukan oleh mesin dalam satu siklus adalah, nah di sini kita ketahui dulu suhu tinggi 727 derajat Celcius ditambah 273. Kenapa ditambah? Karena T itu satuannya Kelvin, makanya kita jadikan Kelvin dulu. Maka 727 ditambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Lalu suhu rendahnya ada 127 derajat Celcius. Nah, ini sama kita tambahkan dengan 273, hasilnya 400 Kelvin. Nah, kalor yang diserap Q-nya sama dengan 6000 Joule. Oke, sekarang diketahui berapa efisiensinya dan usahanya. Jadi 2 ya, karena di soalnya tadi diketahui berapa efisiensi dan usahanya, maka kita tulis efisiensi sama dengan 1000 dikurang 400 per 1000. Sorry, ini 1000 ya nak ya. 1000 sama dengan 600 per 1000 sama dengan 0,60. Oke. Nah, 0,60 ini bisa kan dijadikan 60 per 100. Oke ya, karena kita mau mencari persen. Maka 0,60 kita ubah jadi 60 per 100 sama dengan 60%. Oke, paham ya? Nanti ini Ibu edit dulu jadi 1000. Oke ya, biar kalian paham dan kalian jelas. Kalau 100 nanti kalian tidak paham. Di sini 100 kok bisa di sini 1000. Oke ya, nanti Ibu edit dulu. Lalu yang kedua ada W. W sama dengan E dikali Q. Maka W sama dengan 0,6 dikali 6000. Nah, ini efisiensi. Bisa N, bisa E. Oke ya, paham ya? Oke. E-nya nih 0,6 atau 0,6 dikali 6000 sama dengan 3600 Joule. Paham ya untuk contoh soal ya? Oke, di sini slide selanjutnya itu ada latihan. Latihan ini ada nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian kerjakan latihan ini. Yang pertama ada efisiensi suatu mesin Carnot yang menyerap kalor pada suhu 1200 Kelvin. Berarti ini tidak usah kalian ubah lagi karena dia satuannya sudah Kelvin. Dan membuang kalor suhu 300 Kelvin. Kalian cari efisiensinya saja.
berarti masuk ke persen, berapa persen. Lalu yang kedua, suatu mesin Carnot bekerja di antara reservoir suhu tinggi 527 Celcius, berarti ini kalian ubah ke Kelvin, dan reservoir suhu rendah 127 derajat Celcius, ini juga kalian ubah ke Kelvin. Mesin Carnot menyerap kalor, nih ini kalornya ada 10.000 Joule dari reservoir panas. Banyaknya kalor yang dibuang oleh mesin pada setiap siklus adalah, silakan kalian cari nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian kerjakan dan kirim ke email saya paling lambat hari Senin sebelum kita Zoom. Oke ya, paham ya? Oke, silakan kalian kerjakan latihan dari Ibu. Silakan kirim ke email Ibu paling lambat hari Senin sebelum kita Zoom. Dan ingat, kerjakan, kirim ke email, karena ini Ibu masukkan ke nilai. Oke ya, paham ya? Setiap tugas yang kalian kerjakan pasti Ibu masukkan ke nilai. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kerjakan, semangat untuk belajar, jangan pernah lelah, dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.